Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa ja'ala al-laila wan nahara wasyamsa diya'an wal qamara nuran la rabbun siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Edi Sugianto di channel dakwah milenial. Sebagaimana saya sampaikan di video sebelumnya ya, kita ingin bersama-sama membahas seputar puasa ya, khususnya Ramadan kali ini ya. Saya coba untuk membahas sebuah kitab, judulnya adalah Minhajul Muslim ya, yang ditulis oleh seorang ulama kontemporer. Beliau adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kalau pernah kita dengar kata Al-Jazairi ya, ini sebenarnya adalah nama negara, yaitu Aljazair. Jadi Abu Bakar Jabir ini lahir 1921 di Aljazair. Kemudian beliau meninggal 15 Agustus 2018 ya. Jadi beberapa tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga beliau penulis kitab ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'us salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini adalah pengajar senior ya di Madinah, pengajar senior di beberapa kampus ya, khususnya di Masjid Nabawi Madinah. Beliau adalah seorang pengajar dan seorang penulis. Salah satu buah karyanya adalah yang sangat terkenal, yang saya tahu ya, mungkin banyak yang lain yang belum saya tahu, yaitu Minhajul Muslim, atau teman-teman mungkin punya yang terjemahannya adalah judulnya Pedoman Hidup bagi Seorang Muslim. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bahas. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan puasa, ada di halaman 232 di bab Al-Faslul Hadi Asyara, yaitu di bab 11 Fisyam, di bab puasa. Kita langsung masuk ke Ta'rifus Shaumi ya. Ta'rifus Shaumi, definisi puasa itu sendiri. Mungkin juga kita sudah sering sekali mendengar ya, bahkan dari sekolah dasar atau ibtidaiyah ya hingga aliyah kita juga pernah belajar. Namun kali ini kita akan mengulangnya saja, teman-teman. As-shaumu lughatan, puasa secara etimologi, secara bahasa itu al-imsaku, yaitu menahan. Kemudian wa syar'an, sedangkan dari definisi secara terminologi, secara istilah syara' ya,
yaitu al-imsaku biniyatit ta'abbudi, yaitu menahan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-imsaku biniyatit ta'abbudi anil akli wasyurbi, menahan dengan niat ibadah kepada Allah, anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, wa wisyanin nisa. Wisyan itu asal katanya adalah taghasya ya. Taghasya artinya mencampuri. Wa wisyanin nisa'i, yaitu menahan dari bercampur dengan istri ya. Wisyanin nisa. Jadi bagi yang bersuami dan beristri, inilah salah satunya, yaitu al-imsaku an wisyanin nisa, menahan dari bercampur dengan pasangannya. Pasangan yang dimaksud tentunya suami istri ya. Jangan kemudian ditafsirkan yang macam-macam. Kemudian wasairil muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan teman-teman? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar atau dari subuh lah gampangnya. Ila ghurubis syamsi, hingga tenggelamnya matahari. Gharaba ya. Ila ghurubis syamsi, hingga tenggelamnya matahari, atau gampangnya adalah salat maghrib, datangnya salat maghrib. Kita coba telaah tentang bab saum ini, tentang pengertian al-saum ini. Kalau kita lihat di negara kita misalnya, jadwal imsakiyah ya, ini saya pegang jadwal imsakiyah Ramadan 1443 Hijriah ya, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sering kita lihat misalnya di jadwal imsak 04.30, sedangkan subuhnya 04.40. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tradisi Indonesia itu sebenarnya salah kaprah ya. Salah yang sudah dianggap biasa ya. Kita tahu dari pengertian tadi bahwa as-shaumu itu secara bahasa maupun istilah adalah al-imsaku, yaitu menahan. Lalu kemudian kenapa di tradisi kita kok 10 menit sebelum subuh al-imsak itu? Ini tidak lain adalah untuk kehati-hatian, teman-teman. Bukan yang dimaksud imsak di sini adalah shaum, enggak. Dulu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika hidup dengan para sahabat, adzan itu ketika subuh itu ada dua, sebelum subuh dan ketika subuh. Sebelum subuh kurang lebih kalau di sini adalah 04.30 ya, dan subuhnya 04.40. Tradisi zaman dahulu itu adalah ketika Bilal mengumandangkan azan, itu artinya bukan subuh, tetapi persiapan untuk subuh. Itulah azan yang pertama ya, yang Bilal kumandangkan. Ya, kalau tradisi sekarang adalah imsak. Saya nggak tahu ya kalau di beberapa daerah apakah masih dilestarikan azan 2 kali itu. Saya belum menemukan ya. Azan sebelum subuh dan azan ketika subuh. Nah, di kita itu tradisinya adalah imsak gitu. Padahal imsak itu artinya adalah puasa ya. Tetapi di tradisi kita imsak itu yang dimaksud dengan persiapan atau kehati-hatian, karena kita sudah mau masuk waktu subuh. Nah, ketika waktu sudah masuk waktu subuh, maka azan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum ya. Yang pertama adalah Bilal, yaitu sebelum subuh, dan ketika subuh
dikumandangkan oleh Abdullah bin Abi Umi Maktum. Itulah waktu subuh. Nah, waktu subuh itulah yang disebut imsak yang sebenarnya. Karena as-shaum secara pengertiannya itu adalah al-imsak, yaitu menahan. Itu mungkin sesuatu yang salah kaprah dan perlu kita ketahui juga ya. Jangan kemudian kita menganggap yang sebelum subuh itu adalah waktu kita memulai puasa. Itu enggak benar juga kayak gitu ya. Tapi untuk kehati-hatian maka itu saya pikir bagus. Kenapa? Karena nggak mungkin kita kemudian menyudahi makan di tengah kita makan itu udah azan gitu. Itu nggak mungkin. Karena itu persiapan untuk memulai puasa, yaitu menahan lapar dan haus dan lain sebagainya, itu harus dilakukan persiapan. Salah satunya dengan peringatan untuk memulai puasa. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari pengertian ini bahwa puasa itu harus dimulai dengan niat ya. Dengan niat untuk beribadah, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita harus melalui beberapa ujian itu, ujian keimanan itu. Salah satunya adalah diuji dengan menahan lapar dan haus. Waghsyanin nisa, yaitu menahan hawa nafsu itu sebenarnya ya. Menahan hawa nafsu kita, dan wasailul muftirat, dan segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan ke yang kedua ya. Tarikhu fardhihi shaum, yaitu sejarah tentang tarikhu fardhiyatis shaumi, sejarah tentang diwajibkannya puasa. Tarikhu ya sejarah, fardhiyatis shaumi, diwajibkannya puasa. Faradallahu, Allah mewajibkan, faradallahu azza wajal, Allah mewajibkan puasa ini ala ummati Muhammadin, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyama, puasa, kama faradahu ala umamil lati sabaqatha, kama sebagaimana faradahu diwajibkan adal umamil lati sabaqatha, kepada umat-umat yang sudah berlalu ya, yaitu sebelumnya ya. Jadi puasa ini bukan perintah yang baru, tetapi adalah perintah yang sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Nah, pertanyaannya teman-teman, lalu kapan perintah puasa itu diturunkan? Kita lanjutkan ya. Wa kana dzalika, dan perintah puasa itu diwajibkan fi yaumil itsnain, di hari Senin ya. Jadi hari kedua itu namanya itsnain ya, sedangkan hari yang pertama itu Ahad. Itu perlu diketahui ya, itsnain ya. Fi yaumil itsnain, di hari Senin ya, min syahri Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa itu turun ya, sebagaimana saya tadi bacakan. Perintah ini turun hari Senin di bulan Sya'ban. Sanata ithnataini, tahun kedua, minal hijrati, dari hijriyah ya, tahun kedua hijriyah al-mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perintah puasa ini turun khusus untuk Rasulullah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Amin ya rabbal alamin. Yaitu di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itulah sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekilas tentang pengertian dan sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Sekian, terima kasih untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.